Pemirsa, kian hari kian terkuak adanya ganjalan dan bahkan polemik yang terjadi antara para korban kecelakaan tol Jagorawi yang melibatkan Aki J dengan Ahmad Dhani. Kenyataan ini membuat pihak Bapas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turun tangan memediasi kedua pihak ini. Nah, sementara itu, Kamis kemarin Aki J akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik Ditlantas Polda Metro Jaya. Tanpa keberadaan pihak KPAI ataupun Komnas Anak, akhirnya Ahmad Dhani yang mendampingi langsung Aki J melakoni pemeriksaan ini. Beginilah suasana pertemuan antara keluarga korban kecelakaan Aki J dengan pihak Ahmad Dhani yang diwakili oleh orang kepercayaannya, Mehmet. Pertemuan terlaksana berkat mediasi dari pihak Balai Pemasyarakatan Kemenkumham sehingga berhasil mempertemukan antara 13 orang keluarga korban tewas maupun korban luka dari kecelakaan Aki J dengan pihak Ahmad Dhani. Pertemuan ini dirasakan sangat penting untuk menjembatani keinginan unek-unek dari para korban luka dan keluarga korban tewas kepada Ahmad Dhani. Sedianya pertemuan ini akan dihadiri langsung oleh Ahmad Dhani, namun Dhani berhalangan hadir karena sakit. Bukankah selama ini Dhani membiayai secara penuh pengobatan korban luka dan memberikan santunan kepada keluarga meninggal? Dhani bahkan juga bersedia menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup dari anak-anak korban tewas dalam kecelakaan maut di tol Jagorawi itu. Lantas, apa saja hal-hal yang masih mengganjal di hati para keluarga korban kecelakaan Aki J? Apakah mereka tidak puas atas pertanggungjawaban dari pihak Ahmad Dhani? Ya, permintaan kami sih untuk nextnya aja ya, ke depannya itu seperti ya untuk kehidupan kami ke depannya, untuk masalah biaya perobatan kita ke depannya itu hanya ya kita sampaikan kepada dari pihaknya Mas Ahmad Dhani ya, karena kita kan sebetulnya ingin langsung kita bicarakan sama Mas Ahmad Dhani. Para korban luka dan wakil keluarga korban tewas sebenarnya sangat berharap untuk bisa bicara langsung dengan Ahmad Dhani. Dengan begitu, mereka berharap agar Dhani bisa langsung mendengar keluhan mereka dan segera memutuskan apa langkah terbaik yang harus dilakukan Dhani. Tanpa kehadiran Dhani, keluhan mereka hanya bisa ditampung oleh perwakilan Ahmad Dhani dan kemudian baru akan diteruskan kepada Dhani. Ya itulah ya, kita juga maklumin karena alasan beliau sakit. Ya kita nggak bisa buat apa-apa ya, emang ada kecewa sedikit, cuma kebetulan diwakili sama Mas Mehmet ya, kita salurkan aspirasi kita itu buat kedepannya gimana. Nah itu sambil kita menunggu dari pihaknya Mas Ahmad Dhani untuk pertemuan selanjutnya. Makanya tadi saya di sini kan tugas saya untuk menampung semua. Tadi apa yang disampaikan tadi sudah saya tampung semua dan nanti akan sampaikan ke Mas Dhani. Caci maki serasa seperti puji-pujian dan suara sumbang sepertinya merdu. Pada malam harinya, awak Gospot berhasil mencari konfirmasi langsung dari mulut Ahmad Dhani yang terlihat cukup sehat. Dhani sudah mendapatkan laporan dari Mehmet soal pertemuannya dengan para wakil korban tewas dan juga korban luka dari kecelakaan yang disebabkan oleh Aki J itu. Dhani merasa sudah bertanggung jawab dan tak pernah ingkar janji. Dhani bahkan memberikan santunan kepada para korban lebih besar dari gaji yang mereka terima selama ini. Sebenarnya gini, kita udah dapat gambaran dari bos mereka tempat kerja, bahwa mereka tuh per bulan dapatnya sekian. Ya tentunya kita tidak bisa memberikan di bawah itu ya. Justru kita lebihkan dari apa yang sudah diberikan dari tempat di mana mereka bekerja dulu, sudah memberikan statement bahwa penghasilan korban itu sekian, antara sekian, dan kita melebihkan dari apa yang diberikan oleh perusahaan mereka tersebut. Jadi sehingga menurut saya itu sebuah kebijaksanaan lah dari kita.
Pertemuan ini bukanlah pertemuan terakhir, karena pihak Balai Pemasyarakatan Kemenkumham masih akan memfasilitasi pertemuan berikutnya antara para korban luka dan korban tewas dengan Ahmad Dhani agar bisa dicarikan titik temu. Pertemuan ini juga akan menjadi bahan data bagi pihak Bapas Kemenkumham terkait kecelakaan Aki J jika penyidik kelak menanyakannya. Andaikan nanti pihak penyidik atau pihak kepolisian menanya apa data-data, barangkali rekomen kita terhadap kasus ini, kita sudah siap untuk itu. Pihak penyidik sendiri ternyata tadi malam berhasil memeriksa Aki J di rumahnya. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Ramalan Dhani kalau penyidik baru akan memeriksa Aki J 6 bulan mendatang ternyata meleset. Penyidik menilai Aki J mampu secara fisik dan mental untuk diperiksa terkait kecelakaan maut yang ditimbulkannya yang telah mengakibatkan banyak nyawa melayang itu. Laptop dulu ya. Iya. Ada ini buat main game doang. Sambil main game juga nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Aku duduk kok main game. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Setelah sempat tertunda untuk diminta keterangan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi 8 September 2013 lalu, akhirnya Aki J putra bungsu Ahmad Dhani yang masih terbaring lemah semalam memberikan keterangan kepada penyidik di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat memberikan keterangan, pembetot bass band The Laki-Laki itu didampingi sang ayah Ahmad Dhani, Elsi Lontoh pengacara, dan dari pihak Bapas Kemenkumham. Pihak penyidik kepolisian minta keterangan seputar peristiwa kecelakaan yang menelan korban 7 orang meninggal dunia serta luka-luka. Agenda kita memang pertama kita lakukan pemanggilan, kondisi mobil tidak memungkinkan, itu didasari dengan surat Mas Dhani atau Pak Dhani bahwa kondisi itu belum memungkinkan untuk meminta keterangan. Kemudian kita melakukan pemanggilan yang kedua, itu pun juga atas permintaan Mas Dhani karena kondisi belum memungkinkan, sehingga penyidik untuk diminta meminta keterangan di rumah. Pada prinsipnya kita menanyakan seputar kejadian yang telah terjadi pada tanggal 8 September ya, Agustus ya. September. Selain melakukan pemeriksaan, tim penyidik semalam sekaligus melihat kondisi kesehatan Aki J. Sebab pemeriksaan Aki J tergantung pada kondisi kesehatannya. Menurut Mugianto, kondisi Aki J memang masih sakit. Namun dirinya siap untuk memberikan keterangan. Untuk psikis ya, dia menyampaikan gamblang. Tapi memang kondisi kesehatannya masih. Nah, memang hari ini bisa didampingi. Kalau meskipun kesehatannya memang belum bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa tidur, tapi kalau menunggu sembuh itu kan bisa 5 bulan lagi kalau nunggu sembuh kan. Nah, polisi ini takut kok media itu ngomel terus. Polisi takut sama media. Apalagi sama Aceh. Sebagai orang tua yang telah beberapa kali meminta penundaan pemeriksaan terhadap Aki J, Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan soal pemeriksaan semalam. Meskipun saat pemeriksaan tidak ada Komisi Perlindungan Anak atau KPAI maupun Komnas Anak yang mendampingi Aki J. Sedikit berbeda dengan Elsi Lontoh, apa yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur. Tidak, sama sekali tidak. Ini kan masih panjang prosesnya. Dan jangan lupa bahwa di dalam proses ini juga ada peradilan anak yang harus diperhatikan. Ada batasan-batasan tertentu terhadap anak ini. Jadi masih panjang prosesnya. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu masalah ya. Mungkin ini juga
melangkahi Kak Seto, mungkin juga ini melangkahi KPAI ya, karena KPAI nggak tahu, juga Kak Seto juga nggak tahu, tapi saya sih berani jamin kalau tidak akan ada masalah ketika malam ini Dul dia adakan pemeriksaan gitu. Meski secara pribadi tidak terlalu mempermasalahkan soal pemeriksaan penyidik terhadap Aki J, namun dalam ungkapannya itu terselip keinginan Ahmad Dhani agar sang anak tidak diperiksa. Hal itu jika mengacu pada Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang terdapat klausul atau pasal tentang restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Meskipun undang-undang tersebut baru akan berlaku pada bulan Juli 2014 mendatang. Sedangkan pihak kepolisian tetap mengacu pada Undang-Undang PAMA serta pihak kepolisian tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana anak 13 tahun dapat dituntut secara pidana. Malah KPAI malah justru nggak pengen ada pemeriksaan sebenarnya. Komnas Anak dan KPAI sebenarnya goal mereka tidak ada pemeriksaan karena dulu masih di bawah umur. Mengingat spirit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu sebenarnya isyaratnya itu mengisyaratkan bahwa KPI nggak pengen ada pemeriksaan, termasuk juga Komnas Anak. Sebenarnya yang paling kita inginkan ini prosedur kan ya, kalau memang polisi harus menjalankan kewajibannya, oke hari ini kan sudah dijalankan. Tetap bagaimanapun polisi harus berkembang ke spirit tadi, ke arah Undang-Undang 11 nomor 2012 tahun 2012 mengenai peradilan anak, di mana di situ ada pasal yang mengatakan diutamakan adalah diversi. Diversi itu apa? Penyelesaian secara keluargaan. Apabila terjadi penyelesaian secara keluargaan, maka ya sudah selesai. Nah, harusnya semangatnya semangat seperti itu kan. Dan apalagi undang-undang itu sudah ada, namun berlakunya tahun depan. Juli. 1 Agustus. Dari semua bumbunya dan juga dagingnya, emang ini benar-benar rasanya benar-benar rasa Korea.